Kalau saya jadi kader keluar itu pasti sekarang. Ngapain saya dipimpin sama orang yang nggak ngerti, yang kebodohannya itu udah kayak permen karet yang nempel di celana gitu. Mau dibersihin susah. Harus ganti celana itu untuk bisa bagus gitu ya. Demokrat juga kayaknya sama nih. Udah ketempelan permen karet itu ketua umumnya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kebodohannya itu udah nggak bisa ketolong. Yang kalaupun dia dikasih kartu Indonesia Pintar, itu nggak mempan gitu. Karena kurang dosisnya. Karena kebodohannya udah terlanjur sempurna gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Ketua Umum Partai Demokrat. Ya karena belakangan AHY ini mengkhawatirkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang dalam bayangan AHY, pasal ini bisa digunakan untuk menggebuk lawan politiknya. Padahal yang namanya undang-undang itu kan dibuat bersama-sama di DPR. Semua partai terlibat termasuk Partai Demokrat gitu. Dan bahkan setahu saya Demokrat setuju dengan ini. Lah kok bisa AHY khawatir dan berimajinasi bahwa undang-undang ini bisa digunakan untuk menggebuk lawan politik. Ini jangan-jangan draft yang masuk ke AHY beda itu draftnya. Lagian gimana caranya, gimana ceritanya undang-undang bisa digunakan untuk menggebuk lawan politik? Nggak bisa gitu. Sediktator-diktatornya seorang Soeharto gitu ya. Dia ketika ngelawan lawan politiknya, untuk menggebuk lawan politiknya, dia nggak pakai undang-undang. Dia pakai apa? Penghilangan, pembunuhan. Itu tuh Soeharto gitu. Sementara sekarang kan era demokrasi yang sudah lebih terbuka, lebih baik gitu ya. Undang-undang juga sudah dibuat bersama-sama. Partai ada banyak di DPR sana gitu ya. Mana bisa kemudian undang-undang digunakan oleh penguasa untuk menggebuk lawan politiknya. Ini imajinasi dari mana ini? Itu ibarat orang tersesat di jalan yang lurus. Jalan lurus aja kesesat AHY. Apalagi jalan yang benar, nggak bisa dia gitu. Jadi daripada berimajinasi undang-undang ini atau pasal penghinaan presiden ini bisa digunakan untuk menggebuk lawan politik, lebih masuk akal sebenarnya bahwa pemerintah atau penguasa bisa menggebuk uang APBN. Nah itu bisa tuh. Contohnya Hambalang. Konkret tuh ada masih sampai sekarang. Apalagi setelah itu AHY bilang bahwa pasal penghinaan presiden ini bisa digunakan atau dikhawatirkan nanti akan membungkam suara-suara kritis. Rakyat dikit-dikit ditangkap katanya. Jangan sampai penguasa pemerintah melakukan kriminalisasi kepada rakyatnya sendiri. Ini kebodohan-kebodohan yang paripurna ini. Karena AHY bicara soal pasal penghinaan presiden. Tapi kemudian yang dia khawatirkan adalah suara kritis dan dikit-dikit ditangkap katanya. Mana bisa? Secara arti itu udah berbeda gitu. Penghinaan dan kritikan itu dua hal yang berbeda. Nah ini sekarang yang salah paham atau nggak ngerti, ini ketua umum partai AHY. Lah kok bisa gitu? Ya sebenarnya sebelumnya saya udah tahu bahwa ada banyak orang itu yang salah paham, terutama adik-adik mahasiswa yang mungkin jarang masuk sekolah atau bahasa Indonesianya itu minus nilainya gitu ya. Banyak juga terjadi salah paham seolah-olah pasal penghinaan presiden itu sama seperti tidak membolehkan orang untuk berbeda pendapat atau mengkritik pemerintah. Padahal itu jelas berbeda. Penghinaan dan kritikan ini dua hal yang berbeda gitu. Ya tapi kalau adik-adik mahasiswa yang tidak punya pengaruh dan bukan siapa-siapa, yang masih punya kans, punya peluang untuk belajar ke depannya gitu ya. Ya kita bisa maklumi lah, biarkan mereka belajar, biarkan mereka mengekspresikan dirinya hari ini gitu. Toh nanti juga dia sadar gitu ya.
Tapi kalau AHY, ketua umum partai, gak ngerti dan gak tahu bedanya penghinaan dengan kritikan, ini kan bahaya sekali. Lah kok bisa ketua umum partai gak tahu bedanya penghinaan dan kritik? Sehingga ketika ada pasal penghinaan presiden yang dikhawatirkan itu mampu untuk membungkam suara-suara kritis. Kan gak nyambung. Gak nyambung gitu. Apa hubungannya antara kritik dengan penghinaan gitu? Itu kan berbeda sama sekali gitu. Ibarat semangka sama apel Washington. Beda gitu. Apalagi dia mengkhawatirkan soal kriminalisasi kepada rakyat katanya. Yang dikit-dikit ditangkap. Setahu saya dalam sejarah Republik Indonesia, presiden yang melakukan kriminalisasi kepada rakyatnya yaitu bapaknya AHY kepada Antasari. Itu orangnya sekarang masih hidup tuh Antasari itu. Masih ada saksi sejarahnya gitu ya. Lah kok tiba-tiba dia khawatir terjadi kriminalisasi, penangkapan katanya. Padahal pasal yang dibahas adalah pasal penghinaan presiden. Ya kalau ada orang nggak ngehina presiden, dia aman. Silahkan kritik sebebas-bebasnya. Tapi kalau sudah menghina, menyebut dungu atau jelek dan sebagainya gitu ya, menghina keluarganya gitu ya, itu penghinaan. Tapi kalau mengkritik, oh ini salah, oh ini seharusnya begini dan sebagainya, aturan-aturan pemerintah itu harus diperbaiki, silakan aja gitu. Lah ini AHY kan nggak bisa bedain itu antara kritik dengan penghinaan. Nggak nyambung gitu. Pasal penghinaan kok yang dikhawatirkan kritikan, gimana? Apalagi juga setelah itu AHY masih mengulangi kalimat-kalimat yang serupa dan dia bilang bahwa Demokrat itu nggak ingin rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpin. Ini beda lagi nih. Tadi kan antara penghinaan dengan kritik. Nah sekarang pendapat, ini beda lagi pendapat ini. Ini AHY nggak bisa membedakan, seolah-olah kritikan, pendapat, dan penghinaan itu sama aja gitu bagi dia kayaknya gitu ya. Ini kan mengkhawatirkan sekali gitu, sehingga pendapat atau pernyataan AHY itu mengada-ngada gitu. Sesuatu yang nggak ada, dia buat seolah-olah ada gitu. Seolah-olah pasal penghinaan ini nantinya akan membungkam suara kritik atau membungkam orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemimpin. Padahal ini nggak ada, ini pasal ini nggak ada. Itu imajinasi AHY sendiri itu. Apalagi dia bilang jangan sampai rakyat itu takut untuk menyuarakan pendapatnya di negerinya sendiri. Itu nggak ada bahasan itu gitu. Jadi kalau AHY mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, ini kayaknya udah mulai tanda-tanda tanda-tanda perlu diservis nih otaknya ini. Karena aneh aja gitu. Kok bisa ketua umum partai nggak ngerti bedanya antara kritikan, penghinaan, dan pendapat gimana? Dan setelah itu AHY masih terus menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah, ini bener nih pendapat. Opini-opininya bahwa jangan sampai katanya KUHP yang baru itu nantinya menghancurkan pilar demokrasi dengan adanya pasal penghinaan kepada presiden. Ini mohon maaf gitu. Salah satu pilar demokrasi itu isinya demokrasi hak asasi manusia yang menjaga, mengatur dan menghormati sesama manusia gitu. Yang menjaga harkat, martabat dan derajat sesama manusia. Itu salah satu pilar demokrasi itu. Nah kalau presidennya boleh dihina-hina gitu ya. Kemudian orang boleh mengatakan apa saja kepada presidennya. Ini di mana pilar demokrasi yang mau kita jaga gitu. Jadi ketika AHY bilang bahwa KUHP ini nantinya dikhawatirkan menghancurkan pilar demokrasi, yaitu kebalik gitu. Justru tanpa adanya pasal penghinaan kepada presiden, itu akan membuat pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasinya itu ya hancur gitu. Terkait hak asasi manusia.
Ya karena Presiden Indonesia kan hak asasi manusia. Sebagai orang, sebagai pemimpin di negara ini, dia adalah orang yang paling harus dihormati di negeri ini. Orang VIP gitu. Jadi kalau orang paling penting di negeri ini, pemimpin negara ini kemudian dibolehkan dihina-hina gitu ya. Itu kan nggak sesuai dengan pilar demokrasi. Lah, ini AHY gimana ceritanya dia bicara soal pilar demokrasi, sementara dia nggak ngerti soal apa itu pilar demokrasi. Kalau kita ngelihat dari matanya, itu kemana-mana tuh. Dia nggak yakin apa yang sedang dia bicarakan itu. KUHP menghancurkan pilar demokrasi katanya. Padahal salah satu pilar demokrasinya mengatur harkat, martabat, dan derajat sesama manusia. Ini bahaya ini. Inilah konsekuensi dari orang yang nggak pernah sekolah partai, sekolah kader, tiba-tiba masuk partai hanya karena dia anak ketum, terus kemudian tiba-tiba jadi ketua umum. Bahaya ini. Karena kalau di partai lain, setahu saya gitu ya, kalau kita mau masuk menjadi kader partai, itu harus sekolah dulu, harus daftar, harus ujian dulu. Nggak bisa tiba-tiba masuk kemudian jadi ketum, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Ini cuma Demokrat yang bisa begini nih. Ada orang masuk beberapa bulan, tiba-tiba jadi ketua umum. Yang akhirnya si ketua umum ini nggak bisa membedakan antara penghinaan, kritikan, dan pendapat. Dan dia juga nggak tahu bahwa salah satu pilar demokrasi adalah menjaga harkat, martabat, dan derajat sesama manusia. Gila ini. Kok bisa dia jadi ketua umum partai itu? Karena kalau ketua umum partainya kayak gitu, kader-kadernya kayak gimana? Kayak Andi Arief. Pantes gitu ya, kayak Andi Arief. Terus terang kalau saya gitu ya, kalau saya kader Demokrat, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Atau kalau saya pemilih Partai Demokrat, saya malu gitu. Kok bisa ketua umumnya nggak bisa bedain antara penghinaan, kritikan, pendapat, dan dia nggak tahu soal salah satu pilar demokrasi yang mengatur soal derajat, harkat, martabat manusia. Aneh gitu, malu-maluin gitu. Kalau saya jadi kader keluar itu pasti sekarang. Ngapain saya dipimpin sama orang yang nggak ngerti, yang kebodohannya itu udah kayak permen karet yang nempel di celana gitu. Mau dibersihin susah. Harus ganti celana itu untuk bisa bagus gitu ya. Demokrat juga kayaknya sama nih. Udah ketempelan permen karet itu. Ketua umumnya. Harus diganti itu. Karena kalau orang kayak gini dipertahankan, bahaya pendapat-pendapatnya gitu. Dia nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Dia nggak ngerti perbedaan kata atau kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Kok bisa dibuat jadi ketua umum partai? Ngapain dia itu? Dan lagi ada orang kayak AHY kok tiba-tiba mau mikirin negara gitu ya. Karena ya kita nggak mau memandang remeh seseorang, nggak. Cuma kan faktanya kan kayak gitu. Dia keluar dari TNI, jadi calon gubernur DKI, kalah, terus kemudian jadi ketua umum partai. Sekarang mau jadi capres, mau jadi cawapres gitu. Ini kan lucu sebenarnya. Tapi orang-orang Demokrat gak ada yang ketawa itu. Kok bisa gitu? Kok bisa gak ketawa kalian gitu? Padahal lucu sekali nih. Dan sekarang tiba-tiba dia mau mikirin negara gitu ya. Lawang kadernya baru aja ditangkep gitu ya, gara-gara kasus korupsi dan kemudian dana otonomi khusus daerah Papua yang ratusan triliun itu juga mau diselidiki oleh KPK gitu ya. Itu kadernya baru ketangkep korupsi itu. Tiba-tiba AHY bicara soal kenegaraan, soal bangsa, soal krisis negara, soal perang Ukraina Rusia. Lawang kadernya korupsi kok. Dan malah ketika ditanya soal kadernya yang Lukas NMB ini gitu ya, yang ditangkap sama KPK, itu jawaban AHY, ya kita mendoakan kesehatan Bapak Lukas katanya, karena akhir-akhir ini dia sering sakit dan kesehatan itu yang paling utama gitu. Padahal sebenarnya kata dokter Lukas nggak sakit. Kok bisa gitu?
Kok bisa ketua umum partai referensinya berbeda dengan kenyataan? Kan lucu ini. Loh, kata dokter gak sakit kok. Kok AHY malah mengklaim sakit terus gimana? Itu kan artinya dia ini bisa dibodoh-bodohi sama Lukas NMB gitu. Karena narasi Lukas NMB selama beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya dia ditangkap sama KPK, itu kan selalu dia bilang sedang sakit. Padahal ternyata bisa beraktivitas di luar rumah, bisa makan di restoran, sakit apa gitu ya. Makanya kemudian dia kemarin bisa ditangkap. Karena terbukti lagi makan di restoran, tangkep lah dia. Nggak sakit sebenarnya. Dan ketika sampai ke Jakarta yang mengklaim dirinya sakit gitu ya, ketika diperiksa, hasilnya sehat kok. Tapi AHY tetap meyakini bahwa Lukas ini sakit. Ini kebodohan-kebodohan yang permen karet udah ini. Udah terlanjur nempel di celana ini. Susah diperbaiki gitu. Sudah terlanjur paripurna kebodohannya. Dan lagian gitu ya, kalau saya ngelihat ketua umum partai kemudian mempermasalahkan pasal penghinaan presiden dan dia terlihat gak setuju dengan pasal penghinaan presiden, saya curiga bahwa partai ini itu isinya orang-orang hina. Andi Malarangeng, Andi Arief, hina semua. Orang-orang terhina berkumpul di partai yang terhina gitu. Sehingga dia mempermasalahkan pasal penghinaan presiden. Karena dia tidak bisa membedakan antara penghinaan dan pendapat. Orang-orang terhina. Dan yang terakhir terkait pasal penghinaan presiden ini, AHY itu meminta kepada aparat dan pihak terkait untuk tidak sewenang-wenang menjalankan aturan katanya. Padahal sebenarnya dia yang nggak ngerti itu. Dia yang nggak ngerti tapi dia yang minta-minta. Karena dia kemudian meminta agar masyarakat, rakyat, pers jangan takut untuk bicara gitu. Seolah-olah dengan adanya pasal itu orang nggak boleh bicara gitu. Itu kan artinya dia mengada-ngada, dia membuat satu imajinasi liar yang sebenarnya itu nggak ada, tapi kemudian dibuat ada dan kemudian diyakini oleh dirinya sendiri seolah-olah itu memang beneran ada gitu. Seolah-olah ya kayak anak kecil lah gitu, yang meyakini di kamar ada dinosaurus, padahal nggak ada. Karena dinosaurusnya sendiri sampai sekarang itu kan nggak ada gitu. Di mana-mana sekarang nggak ada gitu. Ini di level yang kayak gitulah. Imajinasinya udah hampir melewati batas. Tapi ya itulah sekali lagi gitu ya, konsekuensi memiliki ketua umum partai yang nggak pernah sekolah kader, yang tiba-tiba jadi ketua umum, ya kayak gini hasilnya. Harusnya belajar dulu lah, belajar pilar demokrasi, belajar soal bahasa Indonesia. Ini tiba-tiba bicara dan pidato soal kenegaraan, padahal dasar-dasarnya itu dia nggak ngerti. AHY. Jadi saya pikir ya AHY ini emang ketua umum partai paling bodoh lah sejauh ini gitu. Karena dia nggak bisa bedain itu antara penghinaan dan kritikan atau pendapat. Ya saya nggak tahu lah kalau Pak SB mendengar atau tahu pernyataan anaknya, mungkin Pak SB juga malu itu kok bisa ya. Ya semoga kader-kader Demokrat taubat gitu ya, sadar ya, minimal mereka mau negur ketua umumnya atau ya sekalian keluar aja lah kalian semuanya. Ngapain kalian dipimpin sama orang yang nggak ngerti? Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.